Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumih amin. Waja'ahu rajulun fasa'alahu faqala ma indi syai'un walakin ibta'a alayya fa idza ja'ana syai'un qadainahu faqala Umar ya Rasulullah ma kallafaqallah ma la taqdir ala fakariha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalika faqala ar-rajul anfiq wa la takhsha min dil arsi iqlalan fatabassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa arafa as-surur fi jihati faqala a'tuni ridai law kana li adadun hadil idha naiman laqasamtuha bainakum thumma la tajiduni bakhilan wala kadzaban wala jubanan bayatu sujaati sallallahu alaihi wasallam kana sallallahu alaihi wasallam anjadan nas wa asja'ahum qala aliyu radhiyallahu ta'ala laqad ra'aitani yawma badrin wa nahnu naludhu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa aqrabana ila al-udwi wa kana man ashadda an-nas yawma idin ba'san wa qala aidan kunna idha marra al-ba's wa laqiya al-qawm ittaqayna bi rasulillah fama yakun ahadun aqrab ila al-aduwi minhu qila wa kana sallallahu alaihi wasallam qalilul kalam qalilul hadis fa idza amara an-nas bil qital tasmuru wa kana man ashaddun nas ba'san wa kana suja' huwa alladhi yuqarribu minhu fil harab liqurbi minal aduwi wa qala Imran bin Hasin ma laki ya Rasulullah alaihi wasallam Qutaibah illa kana awalu man yadribu wa qalu kana qawiya al-batsh wa lamma ghasiyahu al-mashqun nazala an bighaltihi fa ja'ala yaqul ana an-nabi la kadib ana ibnu Abdul Muttalib fama ru'ya yawma idin ahadun kan asyada minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa nafa' wa intifa' tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah. Wa hatha ala tamasuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب وصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني أما بعد. Masih tentang keterangan kedermawanan dan loyalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika waja'ahu rajulun, datang kepada beliau baginda Nabi Muhammad seorang lelaki. Yas'aluhu, yang meminta. Faqala, maka Nabi Muhammad mengatakan ma indi syai'un, saya tidak memiliki sesuatu pun. Walakin ibta' alayya, akan tetapi belilah apa yang kau mau, nanti saya yang bayar. Ya. Jadi datang seseorang itu minta sesuatu kepada Rasulullah, malah karena Rasulullah nggak punya sesuatu, nggak dibilang enggak, tapi dibilangnya adalah belilah, nanti saya yang bayar. Mau apapun beli, saya yang bayar. Jadi kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ja'ana syai'un, jika datang kepadaku sesuatu yaitu rezeki, qadainahu, saya akan bayar, saya akan melunasi. Fa qala Umar, maka Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, ma kallafaka Allah, Allah tidak memaksa engkau, ma la takdir alaihi, apa yang tidak engkau mampu ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Fa karihan nabiyyu, maka Nabi tampak tidak menyukai ucapan daripada Sayyidina Umar tersebut.
Faqala ar-rajulu, maka rajul atau orang laki tadi mengatakan, anfik, berinfaklah wahai Rasulullah, wala takhsha, dan janganlah takut mindil arsy, dari Allah Subhanahu wa taala, iglalan, yaitu jangan takut melarat. Anfik, jangan takut melarat. Dan itu adalah ucapan orang yang tadi datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang minta sesuatu tadi. Fatabasama an-nabiyyu, maka Nabi Muhammad SAW tersenyum. Wa urifa, dan diketahui as-sururu, kebahagiaan, fi wajhihi, di wajah baginda Nabi Muhammad. Ya, kita ini kadang-kadang saking mau hematnya, mau beli apapun itu takut. Itu bukan hemat, hadirin. Itu medit. Bahkan kepada dirinya sendiri, punya rezeki. Dan sudah tidak ada keperluan yang penting lagi dari yang hal-hal yang primer, hal-hal yang memang kebutuhannya. Dan itu kalau masih ada duit lagi, kalau misalnya ada keinginan yang lain di masa depan, silakan mau ditabung. Sampai ada pertanyaan, apakah menabung itu, ya, atau menghemat itu mencederai sifat tawakal seorang hamba? Maka ada jawaban ulama berbeda-beda. Ada ulama yang mengatakan menabung itu melukai tawakal atau mencederai sifat tawakalnya seorang hamba. Tapi ada yang mengatakan ya, menabung itu jika menabung itu untuk keperluan yang pentingnya dia, keperluan primernya dia, keperluan yang mendesaknya atau daruratnya dia, maka itu tidak mencederai tawakal. Maka tetap dia adalah sifatnya orang mutawakkilin. Tapi kalau tidak, maksudnya apa? Ya nabung memang kayak nabung-nabungan begitu saja, maka itu adalah bisa saja mencederai sifat tawakalnya seorang. Ya. Jadi apa? Ketika perjalanan, lalu dia mengatakan, waduh aku butuh gitu. Oh tenang, katanya, tenang. Saya punya duit, saya punya simpenan, saya punya tabungan. Sehingga dia tawakalnya sama tabungan, bukan tawakal sama Allah. Ya, ini tasawufnya. Tapi kalau logikanya, apalagi zaman sekarang, ya nabung ore. Ya, kenapa? Kalau tidak nabung, kebanyakan orang nyusahkan orang. Munculnya adalah sifat menyusahkan orang, sifat istighna aninasnya nggak ada. Sifat merasa dicukupkan dari manusia itu sifat yang mulia. Kita waktu malam nisfu Sya'ban kan Yasin yang kedua itu kan ada wal istighna aninnas, dan dicukupkan dari manusia. Itu adalah sifat mulia. Dan itu sifat itu bisa hilang atau bisa kita lawan dengan cara kita menabung. Lah terus bagaimana nabung akhirnya keluar dari koridor tawakal, sedangkan kalau nggak nabung nanti istighna aninas, atau merasa nanti minta lagi sama, merasa nggak masih butuhkan manusia. Mana yang lebih afdol? Dua-duanya afdol. Tawakal afdol, istighna aninas afdol. Cuman caranya sekarang ada caranya. Loh caranya bagaimana? Nabung nggak apa-apa, tapi nabungnya itu pakai niat. Niatnya bagaimana? Niatnya adalah istighna aninnas. Terus tawakalnya dapat dari mana? Tawakalnya itu tetap kamu ikhtiar, itu tawakal. Tetap kamu menabung itu dengan niat tawakal. Sesungguhnya ini rezeki dari Allah dan saya bertawakal kepada Allah. Nah. Jadi orang kadang-kadang salah kaprah tentang masalah ini. Ya. Adapun di sisi lain, setiap orang itu memiliki maqam maklum, memiliki kedudukan yang diketahui atau kedudukan yang dia rasakan. Misalnya, seseorang aja dalam logikanya duniawi, seseorang itu ada seseorang yang butuh duitnya itu satu bulan, ya itu 3 juta. Tapi di sisi lain ada orang yang memiliki kebutuhannya itu 5 juta. Ada yang di sisi lain memiliki kebutuhan sebulannya itu 100 juta. Nah kira-kira nek wong sing 3 juta itu oleh kebutuhannya 100 juta, sanggup tak? Nggak sanggup.
Dan kemudian ya mungkin kalau orang mengatakan 3 juta oleh 1 juta, nek aku 3 juta oleh 1 juta duit, waduh, seneng ya aku, pasti melonjak ini orang. La baghaw fil ard. Kemarin tadi malam itu disebutkan di dalam apa namanya? Di dalam Al-Qur'anul Karim ya, di Qiyamul Lail itu, andaikan Allah melapangkan wa idza basatallahu fil ard ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki kepada satu orang. Ya. Dibentangkan itu diluaskan rezekinya seorang. La baghaw fil ard, maka orang tersebut pasti akan melunjak. Enggak mungkin enggak ono sing melunjak, enggak mungkin, pasti melunjak. Siapapun dia. Ya. Kecuali kalau orang memang dunia tidak ada di hatinya atau dia tidak hubbud dunia. Ya. Dia merasakan duit ini yang saya terima adalah amanat. Dan harus keluar kepada sesuatu yang bermanfaat. Al khalqu kulluhum iyalullah fa'anfa'uhum ilallah anfa'uhum li'iyalih, kata Rasulullah. Seluruh makhluk itu adalah saudaranya Allah, dan paling yang bermanfaat kepada di sisi Allah adalah yang bermanfaat kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan itu titipan. Nah, itu lain lagi itu orangnya. Begitu juga manusia, ada manusia yang memang enggak butuh dunia. DKI itu ditolak. Saya pernah menemukan ini satu orang. Padahal itu yang diberikan itu gajinya. Suatu ketika ada Syekh Muhammad Ba'audhan, Mufti Tarim. Pekerjaannya beliau itu sebenarnya adalah tukang. Tapi alim pinternya, luar biasanya beliau itu sampai jadi mufti. Waktu kosongnya beliau itu baca, ngafal, belajar, taklim waktu masih mudanya itu. Sampai besarnya jadi mufti di kota Tarim. Kota Tarim itu kotanya ulama. Ngajar di Kuliatul Ahqaf, guru daripada gurunya termasuk Buya Yahya, Habib Anif dan lain sebagainya itu yang kita tahu tuh. Setelah itu apa? Setelah itu pas akhir atau awal bulan ya, beliau mendapatkan gaji. Gajinya itu dulu ya. Dulu itu gajinya kurang lebih ya palingnya 10.000 real Yaman, bukan real Saudi ya. Real Yaman, ya nggak sampai 1 juta lah, nggak sampai $100. Terus kemudian beliau ketika itu mendapatkan gaji 15.000 real. Berarti kelebihannya piro? 5.000 kelebihannya, 5.000 real dari 10.000 ke 15.000. Beliau buka itu kok kroso amplop itu kok rodok kandel, rodok tebel dari biasanya. Dibuka oleh beliau, dihitung ternyata 15.000. 5.000 diambil dibalikno. Duh, katanya Syekh, ini uang buat antum ini uang gajinya nambah, bonus dapatan. Oh, enggak. Kata beliau, Pak. Ini perkataan enggak mungkin sebenarnya, mustahil perkataan ini. Tapi keluar dari beliau. Dan itu bukan satu beliau saja, banyak orang-orang yang kita kenal waroknya itu luar biasa. Ya. Bukan warok, zuhudnya luar biasa. Nerima itu duit dikembalikan sambil ngomong apa? Anak, saya 10.000 ini bingung mau nghabiskannya buat apa. Mbok tambahi 15.000 apa enggak tambah bingung aku. Daripada uripku bingung kayaknya tak balekno kayak apa iki. Sudah 10.000 ini aja. Ya, susah kalau di sini enggak bisa itu ya. 15.000 wis bersyukur wae wis ya. Hadirin semuanya itu ada jalannya. Kalau antum tahu jalannya itu subhanallah antum keluar dari satu sifat mulia akan masuk ke sifat mulia yang lain. Kalau begitu juga sifat buruk itu kalau engkau melakukan sifat buruk akan masuk ke sifat buruk yang lain. Nah, contohnya apa sifat mulia yang lain tadi itu? Kalau engkau enggak warok tapi engkau dapatnya rezeki, kalau engkau enggak zuhud, dapat duit nerima, iki nek zuhud tak balekno, tapi aku iki wedi. Ya. Wedi apa? Wedi ono kebutuhan. Maka keluar dari bab zuhud, terima itu duit tapi masuklah ke bab syukur. Bersyukurlah. Alhamdulillah ono rezeki tambahan, imbuhan, tambahan iki ya Allah, alhamdulillah syukur. Masuk ke bab syukur. Jadi seperti itu. Sebagaimana kalau seseorang itu ya melakukan suatu amal yang buruk. Apa itu misalnya amal yang dikatakan itu barang siapa masuk ke pintu ketamaan, maka dia akan masuk juga ke pintu suudzon salah satunya.
Apa itu suudzon itu ya? Misalnya gini, saya berbuat misalnya ya, naudzubillah min dzalik, seseorang berbuat tamak. Aku kepingin iki, kepingin iku, kepingin iki, kepingin iku. Ketika dia tidak punya duit, kira-kira dia apa yang dia lakukan? Nyelang duit, ngutang. Begitu ngutang, karena sifat ketamaan dia harus diberi. Rakus, harus diberi. Ketika tidak diberi, muncul satu pertanyaan, satu sifat lagi. Apa itu suudzon? Maka orang yang tidak beri tadi dibilang apa? Medit. Diwara pelit. Oh pelit. Suudzon itu keluar. Kenapa? Sumbernya karena kamu tamak tamak kepada apa yang di tangan orang lain. Tapi kalau sifat qanaah, sejimane merasa cukup. Nah, itu sifat itu yang nyaris hilang lah ibaratnya itu. Nyaris terkikis sifat qanaah, merasa cukup. Ya. Yes, mudah-mudahan kita dicukupi wae. Ya. Bukan merasa cukup dalam bilgolil dengan sedikit, bukan, tapi merasa cukup dengan apa yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-qanaatu bil qalil itu salah satu sifat orang bertakwa. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, at-taqwa ada bil-jalil wal amal bitanzil, amal dengan apa yang diberikan, wal qanaatu bil qalil, qanaah dengan yang sedikit, wal istidad yaumil rahil, dan siap-siap dengan yaumul qiyamah atau ketika kematian. Ya, siap-siap kematian. Dan itu harus dicerminkan di hadapan orang, persiapan mati itu. Bukan matinya, enggak, persiapan matinya. Artinya seseorang itu ketika datang kematian siap apa durung. Karena itu tidak akan ditanya oleh kematian apakah kamu siap saya cabut atau tidak, enggak. Karena itu cuma nabi saja, para anbiya dan mursalin saja yang ditanya apa mati apa enggak. Mereka sudah amalnya banyak sudah. Jadi pertanyaannya malaikat itu, bolehkah aku mencabut nyawamu atau tidak? Tapi kalau kita orang yang gak kata izin deh. Kita orang yang izin, bisa dimundur apa enggak? Malaikat maut ya enggak ada. Fala yastaqdimuna sa'ata wala yastakhirun. Enggak dimajukan, enggak dimundurkan, pas waktunya. Nah, kata. Intinya apa? Ini perkataan luar biasa yang disenyumi oleh baginda Nabi Muhammad. Artinya baginda Nabi Muhammad tersenyum itu senang. Ucapannya orang tadi itu, orang laki tadi itu, anfik wala takhsha, ya Rasulullah, nafkahkan, infakkan ya Rasulullah, sedekah, kasih. Wala takhsha min dil arsy, dan jangan takut dari Allah Subhanahu wa taala iglalan, yaitu kemelaratan. Ojo dimelarat. Ini perkataan luar biasa ini. Dan ini orang awam, orang biasa ngomongnya itu sama baginda Nabi Muhammad. Ngucapkannya itu sama Nabi Muhammad yang luar biasa pengetahuannya dan yang lebih mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Sik ngomong dulu, subhanallah. Jadi kalau kamu punya duit, masih bingung apa? Ada banyak kisah yang kita dengarkan dari orang yang berinfak yang tidak mempunyai apapun kecuali yang ada di kantongnya. Satu orang minta jaluk po, dia tidak enggak apa-apa. Ana isman iki tok sisa yang di kantong. Subhanallah diberikan, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau kepingin yakin seperti itu tuh banyak-banyak aja melihat. Sekarang kan ada video-video sir atau rahasia sedekah, rahasia ta'awun, infak dan lain sebagainya. Itu banyak seperti itu. Ada orang yang super melarat, turu itu sampai alasnya kerdus hadirin. Rumahnya itu ngekos, bukan yang rumah yang itu apa namanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan rumah susun. Bedakan. Rumahnya bedakan hadirin. Itu subhanallah, rumah bedakan tahu sendiri ya, yang namanya
toiletnya itu nyampur sak bedakan ngono kabeh. Satu. Saya pernah itu punya teman atau waktu saya tinggal di Sukodono dulu zaman tahun mulai lahir sampai tahun 90-an lebih itu saya tinggalnya di 90-an 90 paling mentok 92 93 itu saya tinggal di Sukodono. Zaman dulu nih ya soalnya. Itu saya kebanyakan kebanyakan mainnya itu dibedakan karena teman-teman saya itu banyak orang-orang yang di sana. Wah, dolen bedakan gone cilik ngono tapi bal-balan kok diseneni mlayu ngono yani. Nah, jadi saya tahu seperti itu. Ada satu orang itu kisahnya itu tinggalnya dibedakan seperti itu, tidur dengan alas kerdus. Subhanallah, ada perempuan tua yang kemudian perempuan tua tersebut nenek itu sakit dalam keadaan sakit-sakitan, jalannya itu dingklang ya, jangan pincang gitu. Lalu kemudian meminta kepada orang tadi. Nah, orang tadi itu dalam perjalanan pulang dari kerjaannya, bukan kerja kantor, enggak, kerjaannya dia pemulung. Subhanallah, diterima ada sedikit rezeki. Dia mikir, iki nek tak kekno kabeh bojoku enggak mangan. Tapi siap tak kekno separuh wae. Paling enggak ya dina iki mangan, ono mangani, ada makannya hari ini. Kemudian dikasihkan separuh, sisanya disimpan, dibelikan makanan. Terus ditanya, "Mbah," katanya, "sampean sudah makan apa belum?" "Belum, Nak." "Loh, belum. Saya mah melok," katanya. "Ikut. Ini uang setengah tadi sudah dikasihkan, sisanya itu dibuat makan plus makan sama Mbah tadi itu." Hari makan sama Mbah tadi itu. Ya, terus Mbah tadi itu mau pulang, selesai pulang. Subhanallah hadirin, besoknya itu dapat rezeki orang tersebut. Ya, nggak tahu Mbah itu sapa, enggak paham. Pokoknya yang penting di sini pintunya infak, menafkahkan atau mensedekahkan tadi. Luar biasa. Sampai orang tadi itu nyesel, coba tak kekno kabeh lah enak. Ya, luar biasa. Karena itu sudah jaminan dari Allah. Di Al-Qur'an itu kan jelas sudah. Yunfikuna fi sabilillah, ya, orang yang menafkahkan atau menginfakkan di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji jagung. Anbatat sab'a sanabila. Wa kulli sumbulatin mi'atu habba. Yang setiap tumbuhnya nanti satu tongkol jagung, namanya satu biji, tumbuhnya satu tongkol. Satu tongkol itu apa? Enggak. Satu tongkol di sana mi'atu habba, ada 100 lebih daripada biji-bijian. Lu nanamnya siji dapatnya 100, dan ini janji Allah Al-Qur'anul Karim. Wala yukhlifullahul mi'ad, dan Allah tidak mungkin ingkar janji. Wah, kata ya. Fatabasama Nabi, maka Rasulullah SAW tersenyum. Wa urifa sururu fi wajhi, dan diketahui kebahagiaan di wajah baginda Nabi Muhammad. Walamma ghafala min Hunain, ketika Rasulullah SAW dan mukminin semuanya itu balik dari perang Hunain, ja'atil Arab yas'alunahu, datang seorang Arabi yang bertanya kepada Rasulullah, hatta tarruhu ila syajaratin, sampai mepet ke syajarah. Mepet. Orang tadi itu tanya sampai mepet. Rasulullah dipepet di pohon. Fa khatafat ridaahu, dan diambil itu ridaknya, terpegang ridaknya. Ya. Fawaqafa Rasulullah SAW, Rasulullah berhenti dan mengatakan, wa qala a'tuni ridai, kembalikan selendang saya. Law kana li 'idadun hadhil 'idhahu na'aman laqasamtuhu bainakum. Kalau ada saya dapat dari perang Hunain ini ghanimah atau binatang-binatang ternak, saya akan berikan kepadamu. Laqasamtuhu bainakum, akan saya bagikan untuk kalian semuanya. Tsumma la tajiduni bakhilan wala kadzaban wala jabbana. Dan kamu bakal pasti tidak akan mendapatkan saya adalah seorang yang medit ataupun pembohong ataupun pengecut. Artinya apa? Rasulullah itu setiap apapun dibagi itu tanpa membawa apapun baginda Nabi Muhammad. Artinya kosong hadirnya. Dibagi sampai entek. Itu pernah terjadi kepada istrinya beliau Sayyidatina Aisyah. Waktu ini poso, Siti Aisyah dapat rampasan perang. Ya, dapat ghanimah semuanya.
Lalu kemudian ketika semua dapat itu kata Sayyidatina Aisyah, panggil orang-orang semuanya. Diceluk, wahai orang-orang, dipanggil Siti Aisyah dan lain sebagainya. Disiapkan. Ya. Disiapkan tempatnya untuk terus ada khadimah di situ. Datang satu orang, dikasih makanan, dikasih ini, semuanya sampai total entek. Begitu habis khadimahnya, pembantu perempuannya Siti Aisyah itu datang. Ya Ummul Mukminin, apakah semuanya sudah habis? Kata Siti Aisyah, iya semuanya sudah habis. Alhamdulillah, syukurillah, senang. Dia ingin tahu, ya wahai Ummul Mukminin, wahai Siti Aisyah, kalau ini habis semuanya, lah terus kita orang buka nih apa? Buka puasanya kita ini apa? Kok entek no kabeh, sudah ana buka. Siti Aisyah langsung, "Oh iya, ndak mbok eling no," katanya. Saking kenaan ngedem lho. Dibagi-bagi sampai ya kan. Nah, ya. Wah, gitu. Begitu juga Sayyidina Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Putra daripada Siti Fatimah itu. Sayyidina Al-Hasan itu saking dermawannya itu kadang-kadang nyelangi memberikan sesuatu untuk orang itu pakai ngutang. Dia ngutang untuk bisa ngasih orang. Itu Sayyidina Hasan. Pernah ada satu orang datang, ngetuk pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka oleh Sayyidina Hasan. Itu yang buka itu maulahnya atau pembantunya Sayyidina Hasan, pasti ditolak. Karena nggak ada duit sama sekali di rumah Sayyidina Hasan. Tapi saya pas yang buka Sayyidina Hasan, ditanya, ada perlu apa? Saya belum makan seharian. Seharian belum makan, belum. Padahal Sayyidina Hasan rong dino. Iki sing teko sisa dina. Nek kita orang ngomong, "Alah kon sisa dina wae kemalan." Aku lho rong dina, paling ngono-ngonoan gitu. Akhirnya buka lawang kayak debat gitu. Tapi Sayyidina Hasan beda. Ditanya, "Oh, Masya Allah. Tapi saya nggak punya apa-apa. Tapi nanti tunggu sebentar. Kamu tunggu sebentar." Dinteni. Sayyidina Hasan masuk ke rumahnya, keluar dari pintu belakang. Nggak tahu nih gedor rumahnya tetangganya, diketuk rumah tetangganya, "Saya minjem duit, Po." Atau saya pinjem makan bahan pokok katanya, beras tak apa. Jadi kasih, ya saya pinjem, utangi. Balik set melbu dari pintu belakang keluar set ini maka nasi anunya yang kau perlukan dikasih. Oh alhamdulillah syukurlah pembantu ini gedek-gedek tak ini. Ya apa sang tuan iki ya. Ya bahasa kita belajar gendeng nih. Ketika seperti itu kemudian Sayyidina Hasan ditanya, ya Sayyid ya Imam, katanya, kamu memberikan orang, kita sendiri nggak punya buat makan nanti kok mbok kekno kabeh. Jawaban Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu adalah jawaban yang luar biasa dan ini kuncinya kita. Antum kepingin enak urip itu cekelen iki omongan. Apa itu? Dan ini omongan luar biasa, terbukti sekali. Inna lillahi adah wa inna li abdihi adah. Sesungguhnya Allah itu punya kebiasaan. Dan hambanya Allah itu punya kebiasaan juga. Masing-masing itu punya kebiasaan. Ya. Kalau engkau ingin memiliki kebiasaan, ya, sesungguhnya Allah memiliki kebiasaan. Kebiasaannya Allah itu apa? Kebiasaannya Allah SWT itu maha pemberi. Allah memberi itu dengan kebiasaan seorang hamba yang memberi juga. Nah kalau hamba itu meninggalkan kebiasaan memberi, maka Allah akan tinggalkan untuk hamba tersebut kebiasaan memberi. Nah kebiasaan baik itu antum harus punya. Minimal paling enggak ya siji. Selain yang wajib-wajib seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, antum harus punya satu kebiasaan yang baik. Yang menjadi sesuatu antara dirimu dengan Allah. Apa wae misalnya aku memiliki kebiasaan hadir majelis, aku memiliki kebiasaan ngajar, aku memiliki kebiasaan yang kebiasaan itu tidak akan saya tinggal kecuali sangat-sangat darurat. Apa wae itu? Ada yang kebiasaannya qiyamul lail, ada yang kebiasaannya macam-macam, sedekah dan lain sebagainya. Jadi kan itu kebiasaan itu wirid, nanti Allah akan masih, tidak mungkin enggak. Contohnya, ada suatu ketika Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali itu melakukan perjalanan kemudian dirampok.
perjalanan itu sama rombongan. Kalau zaman dulu itu rombongan perjalanan itu ngenteni rombongan, Rek. Gak mungkin, jarang ada orang yang berani jalan sendiri itu jarang. Karena apa? Karena perjalanannya pasti ada perampok. Tadi saya, sapa sing ape berangkat rene? Ya saya dicap tanggali sakmene. Wong pira wong sakmene? Saya bareng. Gitu. Ketika perjalanan dirampok Imam Ghazali. Semuanya dirampoki semuanya. Lalu giliran Imam Ghazali ketika akan dirampok ngomong Imam Ghazali. Loh, saya ini enggak bawa apa-apa katanya. Enggak punya harta. Lah terus ya saya yang punya cuman ini. Saya ini ini apa nih paket atau barang ini apa katanya. Kata Imam Ghazali, loh ini kitab. Yang saya bawa ini kitab. Akhirnya Imam Ghazali diajak ketua perampok, ngadep ke ketua perampoknya. Ditanya sama ketua perampok, siapa namamu? Saya Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Oh, Imam Ghazali yang terkenal viral itu, Imam Ghazali terkenal itu. Ya mungkin itu kata Imam Ghazali. Mana? Perampok ya tetap perampok. Mana duitmu mana gini? Enggak punya duit. Lah itu apa itu terus paket itu? Oh itu kitab saya. Loh kitab itu buat apa? Ya ambil aja semuanya kitabnya. Kata perampok tadi. Kitabnya ambil siapa? Kata Imam Ghazali apa? Loh aja nek mbok jepek kitab iki aku terus apa? Saya belum hafal itu semuanya. Kata perampok tadi, "Loh tak pikir kon niki wong alim." Dadak ngene enggak hafal. Wah. Ini kalau misalnya ini saya rampok semuanya kamu jadi orang bodoh berarti. Iki perampok lho semua. Imam Ghazali gedek tok lho ini kan. Kata Imam Ghazali. Ya sudah. Salah satu anak buah perampok itu tadi datang dari ngomong sama apa namanya ketuanya. Wahai ketua, sudah adzan maghrib katanya. Hah, wis adzan maghrib ya. Ya wis ketua itu dadak lungguh terus mau poso. Ketua perampok tadi itu puasa jadi makan. Imam Ghazali mikir, iki perampok tapi ya poso. Ngomong Imam Ghazali, kau itu sudah melakukan perbuatan haram, perampok itu kan keji, kejam dan lain sebagainya. Tapi yang anehnya kamu tuh puasa. Apa manfaat puasamu katanya? Kata Imam Ghazali. Kalau seperti ini apa manfaat puasamu? Kata ketua perampok tersebut, loh saya memang pelaku perbuatan haram katanya. Tapi ya paling enggak ya saya punya sesuatu kebiasaan yaitu suluh antara saya dengan Allah. Sesuatu yang damai antara saya dengan Allah. Ya, siapa tahu berkat puasa saya ini Allah kemudian memberi saya hidayah. Saya gitu durung katanya. Sekarang belum katanya. Sampai beberapa tahun kemudian Imam Al-Ghazali haji. Ketika haji melihat orang kata ketua perampok tadi dalam keadaan tawaf nangis hati. Ya Allah, Imam Ghazali ndelok. Loh, iki ndak salah perampok iku arek. Ndak salah perampok itu. Diparani. Ya. Oleh Imam Ghazali datangi ditanya, "Kamu apa yang kamu lakukan di sini?" "Oh, saya sedang haji, sedang tawaf dan sebagainya." Terus ngerampokmu wis mandek tah. Allah sudah ngasih taubat dan hidayah kepada saya dan saya sekarang hanya fokus untuk Allah. Ya cuman gara-gara poso itu mau. Ya coba tiru kok tinggal kabeh to poso tok ndak. Ya, ini cuman ini memang dasarnya perampok hadirin. Ini awam enggak duduk wong alim. Nah, kalau kita ya kerjakan semuanya. Anggap itu adalah kebiasaan kita dan kedamaian atau janji damai antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayan syaja'ati sallallahu alaihi wasallam, keterangan tentang keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam adapun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjadan nas. Ya. Paling tekadnya manusia. Wa asya'ahum dan paling berani. Qala Aliun, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, laqad ra'aituni, saya melihat diri saya, kata Sayyidina Ali, yauma badrin, hari Badar, wa nahnu naludu bin nabi, dan kami berlindung di balik Nabi. Nabi Muhammad ini enggak tahu perang. Enggak pernah perang itu enggak pernah terjun langsung ke perang, kecuali peperangan yang Nabi Muhammad itu sebagai apa namanya palang merahnya gitu lah ibaratnya itu. Dan perang Badar ini perang yang dahsyat.
Sayyidina Ali itu paling tekadnya, paling kendeli menungso Sayyidina Ali. Kendeli manusia itu. Ya. Bahkan dalam salah satu manaqibnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu satu orang melawan 100 orang lebih. Satu orang melawan satu. Iki duduk film India loh ya. Iki temenan, iki sejarah iki. Ya. Satu orang melawan orang banyak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dengan itu semuanya tekad Sayyidina Ali, subhanallah. Sayyidina Ali sepertiga mereka bunuh, sepertiga yang di kanan, barisan kanan mereka dibunuh oleh Sayyidina Ali, sepertiga sebelah kiri dibunuh oleh Sayyidina Ali, sepertiga selanjutnya ditawan oleh Sayyidina Ali. Iku wong siji nawan wong saken-aken ya. Ditawan dadi budak kabeh ya apa ya. Ya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya mudah-mudahan kita diberi keberanian seperti Sayyidina Ali. Tapi ya lebih lagi diberi keberanian seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku melihat diriku pada perang Badar dan kami berlindung di balik Nabi Muhammad SAW. Wa huwa aqrabuna ila adu, dan Rasulullah paling dekatnya di kalangan kami terhadap musuh. Paling cideki Nabi Muhammad. Paling dekatnya. Jadi Nabi Muhammad itu kadang masuk ke perang Badar itu kadang masuk ke kemah, doa ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya Allah intuhlik hadhil usba faqad lak wala tu'bad ba'dahu abada wala tu'bad fil ard abada. Ya Allah, kalau engkau hilangkan, hapuskan, binasakan kelompok manusia perang Badar ini, yaitu para sahabat Nabi Muhammad 313 itu, maka engkau ya Rabb tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi ini. Karena ini Islam yang terakhir sing murni teko baginda Nabi Muhammad. Nah iki mati ya sapa meneh sisane nang Madinah. Terus sing ngajari wong Madinah sapa gak ono. Ya itu anu. Begitu ya selesai doa balik metu Rasulullah SAW perang maneh. Ya, mendekati musuh. Balik lagi ya qayyum ya ayo. Insyaallah nanti tanggal berapa itu? Malam 15, 16, 17 lah. Kita membaca perang Badar. Kisah tentang perang Badar ya istiqomah ngono ya. Istiqomahnya gitu. Qiyamul waktu Qiyamul dan tanggal 17 sorenya membaca tawasul, bukan tawasul pendek seperti bi ahlil badri ya Allah, bukan, tapi tawasulnya adalah tawasul kitabnya itu Jaliyatul Qadar atau Jaliyatul Qadar. Itu kitab menyebutkan nama-nama ahlil badar ya, punya hajat semuanya qabul. Ya hajatnya kita ya mudah-mudahan kalau sekarang ini Ramadannya kita baik. Ya, kalau Ramadan kita selamat, sak tahun selamat. Ya, idza salima Ramadan salimat salah. Kalau Ramadannya orang itu benar, baik, sak tahun penuh itu baik. Baik artinya bagaimana? Wah, nikmat uripmu. Nikmat uripmu. Wis gak sengsara, gak susah, gak stres, gak sedih karena diselamatkan oleh Allah SWT. Ya. Wa huwa aqrabuna ila adu, dan dia adalah paling dekatnya. Baginda Nabi Muhammad paling dekat dengan musuh. Wa kana asyaddun nas yauma idzin ba'san, dan baginda Nabi Muhammad adalah orang yang paling ketika itu paling kuat, paling perkasa. Baginda Nabi Muhammad. Wa qala aidan, dan dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga. Kunna idahmarral ba's. Kami ketika perang memerah, memanas. Walaqiyal qauman, walaqiyal qaumu qauma, dan suatu kaum bertemu dengan kaum yang lain. Ketemu. Ittaqaina bi Rasulillah, kami berlindung dengan Rasulullah SAW. Fama yakunu ahadun, dan tidaklah seseorang agraba ilal adu, dekat dengan musuh, minhu, dari baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih dekat daripada siapapun Nabi Muhammad kepada musuhnya. Ojo apa pikir terus baginda Nabi Muhammad Rasul kemudian yang paling buri. Enggak, paling ngarep. Paling berani. Pernah suatu ketika ada kejadian di kota Madinah. Ada suara ledakan, suara dentuman yang sangat keras. Wong-wong itu wedi, sampai di antara mereka itu yang mengatakan mengira ini sudah kiamat. Sang bawanter itu. Nek zaman saiki lek nek banter paling ya blanggur kayak gitu ya, mercon. Kalau zaman dulu kok apa? Gak ada apa-apa ya. Tapi ada suara dentuman yang sangat keras. Sahabat itu koden, sampai ada yang katanya yang hamil itu keguguran saking suaranya kerasnya itu.
Sahabat itu meneng-meneng metu ndelok gerilya gitu dan sengitenet. Ono apa iki ambek wedi-wedi. Gak tanya apa baginda Nabi Muhammad paling depan. Delok ono apa iki? Baginda Nabi Muhammad. Wakila kana sallallahu alaihi wasallam qalilul kalam. Adapun baginda Nabi Muhammad itu paling sedikit ngomong. Qalilul hadits, paling sedikit percakapan. Fa idza amara nas bil qital, jika Rasul SAW memerintahkan manusia atau memerintahkan orang untuk perang, tasyammar, beliau paling semangat. Karena perangnya itu zaman saiki ya Pak, ojo mbok anggap tawuran itu kayak perang ya, enggak. Ya, paling semangat tawuran cek diwara paling kendel ngono-ngono. Enggak, itu paling jubun. Paling pengecut itu. Kenapa? Musuhnya bolo dewi, musuhnya pada Islam nih, musuhnya pada warga negara. Itu pengecut namanya. Nek kon kepingin perang temen, berangkat atau nang Palestina, temen butuh Palestina. Temen butuh Palestina. Wah, aku paling kendel di apa diberangkat sama Palestina mikir ping 10. Iya. Wah itu. Ya. Tasyammar paling semangat. Kenapa? Karena dalam peperangan itu Rasulullah SAW mendapatkan ihda husnayn. Kalau dikatakan ya, kalau meninggal dapat pahala, dapat surga. Kalau enggak meninggal dapat ghanimah, dapat rampasan perang. Jadi ihda husnayn. Kon mati surga, kon urip oleh duit, oleh emas, oleh ghanimah, rampasan perang, selesai. Ya semangat. Tapi ketika ditanya para sahabat, mana yang paling engkau inginkan? Hidup dengan ghanimah atau mati dengan surga? Jawaban mereka itu apa? Mati. Sampai ada di dalam Al-Quran kan? Lam yalhaqu bihim. Sebelumnya itu apa ayatnya? Lam yalhaqu bihim. Mereka jangan kau kira la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atau. Ya. Jangan kau sangka bahwasanya orang yang mati di jalan Allah itu mati sesenda. Ya, tapi mereka diberi rezeki terus. Di kuburan ini dapat rezeki terus. Farihina bima atau mereka bahagia dengan apa yang diberikan. Wa yastabshiruna billadzi lam yalhaqu bihim. Dan mereka kepingin memberikan kabar gembira bagi seseorang yang tidak atau yang belum mengikuti mereka. Andaikan hidup, andaikan orang-orang ahli Badar, ahli Uhud itu hidup. Terus marani kita orang, undangan nih mereka itu, ayo perang bareng yuk. Bukan perang ya, ayo mati bareng. Mereka kepingin memberikan kabar bima lam yalhaqu bihim. Bima lam yalhaqu bihim diikuti pada orang-orang yang belum mengikuti mereka. Ya. Itu. Ya, paling mereka tangi kita lang kabur koden nae. Wa kana syuja'u dan adalah orang yang pemberani huwallazi yagrub minhu fil harb, adalah orang yang dekat. Wa kana alladzi, penilaiannya orang zaman dulu, wa kana syuja', orang yang pemberani itu adalah orang yang dekat kepada Rasulullah. Yang dekat sama Rasulullah itu pemberani. Penilaiannya zaman dulu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu paling cidek sama pemusuh. Nah kalau ada orang yang lebih dekat kepada baginda Nabi Muhammad, ya itu pemberani kedua, ketiga, keempat ini. Jadi penilaiannya pemberanian itu adalah yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Liqurbihi minal adu, karena dekatnya Nabi Muhammad kepada musuh. Wa qala Amran bin Husain, nasallallahu al-afwa wal afiyah. Amran bin Husain sahabat yang jika disebut namanya konon ketika disebut adalah waktu mustajab untuk doa. Amran bin Husain itu namanya sahabat. Beliau itu Amran bin Husain itu yang malaikat itu senang ngrungokno bacaan Al-Qur'annya dia dan lain sebagainya. Lalu kemudian malaikat itu kalau dia sholat Allahu Akbar baca Al-Qur'an itu malaikat itu keliling sampai seperti qindil, seperti lentera. Tapi beliau dapat ujian. Ujiannya apa? Ujiannya beliau itu kena penyakit ambeien. Ujiannya itu.
Akhirnya apa? Akhirnya suatu ketika ya ambeien ide beliau itu enggak gara-gara mangan pedes rek. Nek kita orang ambeien itu gara-gara seneng pedes. Ya, ceker apa kuwi? Ceker setan apa ya. Zaman biyen iku gak ono mangane kurma, ambeien iku gara-garanya penyebabnya lain. Gitu. Beliau itu ambeien, kemudian beliau itu diobati dengan dikai. Ngerti kai? Yang kakinya itu dicas sampai panas. Itu namanya kai. Dikai akhirnya itu pengobatan itu. Kemudian ambeiannya sembuh. Ketika sembuh beliau itu sholat, gak ada lagi lentera itu. Gak ada lagi lentera. Lalu beliau tanya sama Rasulullah, jangan biar ini kok enak takoi langsung Rasulullah. So, saya ini sholat biasanya ada lentera kok sekarang gak ada. Oh itu malaikat. Apa yang kamu lakukan sampai itu tidak datang lagi? Oh jauh-jauh ambeien tak kayak. Oh ya itu katanya. Ya itu penyebabnya. Oh sedih beliau. Sedihnya bukan apa-apa kan sembuh itu kan seneng ya, tapi beliau sedih sembuh. Sampai jaluk supaya ambeien mana udah apa-apa bisa. Demi untuk melihat lentera malaikat cahaya tadi itu. Nah, dikatakan bahwasannya ketika disebut nama Amr bin Husain, maka minta sama Allah, doalah. Ya paling tidak doalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Amran bin Husain. Eling-elingan nih kira-kira. Ya. Subhanallah, Allah itu memberikan rahasia-rahasia yang luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi, para aulia salihin, termasuk orang tua kita. Ya. Seperti halnya ada sahabat yang dikisahkan oleh Kiai Mawardi itu ya. Urwah al-Bariqi. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya kalau ditulis di toko, insya Allah tadi penglaris. Ya. Seperti juga nama Sayyidina Umar al-Faruq. Yang jika ditulis di pintu rumah, setan gak mlebu. Ya, kadang-kadang omane wonge mokong-mokong ditulis Umar al-Baraki. Oh, apa setan gak mlebu lho? Gak mlebu lho setan wis nang jero. Lah apa itu mlebu? Wonge nambeng kabeh, mokong-mokong kabeh. Dan seperti itu. Dan seperti Abu Yazid Al-Bustami dan banyak para salihin, Syekh Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka itu jika mengenal nama mereka saja dijamin untuk mendapatkan syafaat. Dhamintu lahu bil jannah, kalau ada ucapan dhamintu lahu bil jannah, tak jamin mlebu surga, itu bukan artinya dijamin mlebu surga, enggak. Ya, tapi akan mendapatkan syafaat sampai masuk surga. Ya, itu. Beliau Sayyidina Amran bin Husain nasallallahu alaihi wa anhu. Malaki ya Rasulullah, tidak bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketiba atau kelompok seseorang. Ya, kelompok peperangan apa jenenge biasa. Kompi, satu kompi, sebuah kompi dan lain sebagainya. Illa kana awwalun nas, kecuali baginda Nabi Muhammad adalah orang yang pertama may yadrib fiha, siapa yang memukul dengan di dalamnya. Satu kelompok itu pasti Rasul SAW dulu yang bertindak. Semula itu baginda Nabi Muhammad. Wa qalu kana gawiyul batsh. Ada Rasul SAW itu adalah orang yang perkasa. Gawiyul batsh itu yang memiliki tekad keperkasaan. Walamma ghasyal musyrikun. Ketika Rasul SAW itu dikelilingi orang-orang musyrik, nazal, baginda Nabi Muhammad turun. Faja'ala yaqul, ketika orang musyrik sakake ngono, Nabi Muhammad itu mudun, nemoni mereka. Mendatangi mereka. Bukan malah kabur. Kadang-kadang wong iku kecelik, sahabat itu kadang-kadang kecelik, belayu dadak dulu, malah Rasulullah nyideki. Ini ada pertempuran nih. Wong akeh sahabat lari. Tapi Rasulullah enggak belayu, tapi marani musuh-musuh mau. Ya sahabat yang lain ya wis waduh ngene carane ya gak iso melayu, balik maneh. Faja'ala yaqul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sambil berperang ini, baginda Nabi Muhammad mengatakan anna nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah nabi, bukan berdusta, tidak berbohong, dan anak adalah putra daripada Abdul Muttalib. Ambil main pedang.
baginda Nabi Muhammad. Fama ru'ya yauma idin, tidak dilihat hari itu seseorang siapapun lebih tekad, lebih berani daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sih, itu baginda Nabi Muhammad. Subhanallah. Ya, kisah-kisah yang seperti ini ya, nambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kisah kemarin tadi malam itu ya, tadi malam tentang ya apa syafaatnya Nabi Muhammad. Bagaimana tekadnya Nabi Muhammad, bagaimana posisi lakone iku dunia akhirat itu baginda Nabi Muhammad. Terus bayang di padang mahsyar itu tidak ada siapapun yang punya peran paling utama di antara seluruh makhluk, la malaikat wala jin wala ins wal malak. Enggak malaikat, enggak menungso, enggak jin. Pelaku atau lakonnya paling utama, pemeran utamanya cuma baginda Nabi Muhammad. Wong itu diceluk ya Nabi Muhammad. Ini ayo lewat kan mlebu surga. Mlebu surga. Ibaratnya kayak gitu. Tidak lewat sirat kecuali baginda Nabi Muhammad dulu yang pertama. Dan bersama baginda Nabi Muhammad umatnya Nabi Muhammad. Nabi-nabi liya enggak wani. Nabi Musa enggak wani, Nabi Adam enggak wani. Ngenteni tok ini. Ayo kan wani. Allah tidak mengizinkan mereka untuk lewat. Yang diizinkan Nabi Muhammad paling buri teko cekrek kabeh buka sret, Nabi Muhammad tekeblek ayo lewat. Umatnya bersama Nabi Muhammad. Di surga ya ngono sisan. Nabi kabeh wis mari kabeh selesai kerjaannya, selesai tugasnya semuanya, duduk ngenteni surga dibuka. Nabi Muhammad paling buri, apa? Sibuk sama umatnya, ngasih syafaat dan lain sebagainya. Ngenteni, iki sing ngenteni apa sih? Siji Nabi datang kepada malaikat Ridwan. Kalau buka, saya lang dibuka. Oh, enggak wani. Ngenteni Nabi Muhammad. Nunggu Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad selesai datang baru ketuk pintunya. Man Muhammad, langsung buka. Siapa Muhammad? Dibuka. Malbu Nabi Muhammad. Nabi dia Nabi Malbudur, umatnya belum masuk. Umatnya Nabi Muhammad masuk. Wa ma'i fuqara ummati. Bersamaku adalah para fuqara umatku, termasuk semua seluruh umat masuk. Kalau saya dicekat ngomong melok mengarep tak ikut Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ya bersama baginda Nabi Muhammad di shaf pertama, shaf yang di dalamnya Nabi Muhammad SAW masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad. Kita semuanya, orang tua kita, anak istri kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tulab atau santri-santri jamaah, semuanya orang yang kita kasihi masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada print. Al-Fatihah ila Haj Ali bin Haji Hasan Dakir wa usulih wa furu'ihim wa man wa walidayhi wa jami' man intasaba ilayna wa ilayhim bin nasabina wa sababina wa sirna wa akhdina wa sallina wa Imam Al-Ghazali wa jami' man qara'a ihya bin nadin salihah Allah ya anna Allah yaghfir lahum warham darajatil jannah كثير من ثبات مضاف حسنة وحفظنا بجاه من فانا به بعلم بركات وأسرار من أنوار وعلوم من منافات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا ما أسرفنا فاكتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروحات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عد الحبيب وآله وصحبه داد تصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. Yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau tanya? Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد.